Tentu ini salah satu agenda yang ditunggu-tunggu dalam sepak bola nasional, yaitu Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, 10 naturalisasi mendarat di Jakarta. PSSI optimis skuad Garuda tembus Piala Dunia 2022. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, 10 naturalisasi mendarat di Jakarta. PSSI optimis skuad Garuda tembus Piala Dunia 2026 lewat ronde 4. Malaysia justru tolak ajakan Erick Thohir untuk uji coba dengan skuad Garuda. Dua kabar ini menjadi trending dan paling dicari netizen sepanjang hari ini. Mari kita bahas teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Diketahui sebelumnya, tolak tanding lawan Timnas Indonesia, Malaysia pilih gabung Piala CAFA 2025. Turnamen paling bergengsi di kawasan Asia. Tim nasional Malaysia dipastikan akan ikut serta dalam turnamen CAFA Nations Cup 2025, yang akan berlangsung pada 26 Agustus hingga 9 September mendatang. Keputusan ini sekaligus menjadi alasan mengapa Malaysia menolak ajakan Timnas Indonesia untuk bertanding dalam turnamen mini pada jendela FIFA Matchday bulan September 2025. Informasi ini pertama kali diungkap oleh akun Instagram yang menyebut, Timnas Malaysia akan ambil bagian di turnamen Piala CAFA 2025. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan pihaknya sempat mengajak Malaysia untuk ambil bagian dalam sebuah turnamen mini yang rencananya juga akan diikuti oleh Kuwait dan Lebanon. Namun, ajakan itu tidak direspons positif oleh pihak Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Erick Thohir mengaku dirinya sangat berharap bisa kembali menyaksikan laga klasik antara Indonesia dan Malaysia yang selalu penuh gengsi. Ia bahkan menyebut sudah lama merindukan atmosfer pertandingan antara dua negara tetangga ini. Kami sebenarnya sudah cukup lama ingin mengadakan laga melawan Malaysia, terutama memanfaatkan jendela FIFA, ujar Erick saat berada di Bali, Mei lalu. Namun, menurut Erick, mungkin tim senior Malaysia sudah memiliki jadwal atau agenda lain. Dugaan itu terbukti benar ketika kemudian diumumkan bahwa Malaysia akan berpartisipasi di ajang CAFA 2025. Pilihan Malaysia untuk mengikuti Piala CAFA 2025 bisa dimaklumi karena turnamen tersebut merupakan ajang resmi yang diikuti negara-negara dari kawasan Asia Tengah. Turnamen ini sebelumnya baru sekali digelar, yakni pada tahun 2023, sehingga edisi 2025 menjadi kesempatan kedua. Turnamen ini dijadwalkan akan berlangsung di dua negara, yakni Kirgistan dan Uzbekistan, dengan 8 negara peserta. Malaysia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara dalam daftar peserta tersebut. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Berikut daftar lengkap peserta Piala CAFA 2025. Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, Oman, Malaysia. Keikutsertaan Malaysia di turnamen ini menunjukkan langkah mereka untuk memperluas pengalaman bertanding melawan tim-tim dari kawasan yang berbeda, sekaligus menjawab absennya mereka dari laga persahabatan melawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday mendatang. Lebih lanjut,
Situasi ini menunjukkan bahwa Malaysia tengah mengambil langkah strategis dalam pengembangan tim nasional mereka dengan memilih mengikuti turnamen resmi seperti Piala CAFA 2025. Meski banyak yang menantikan laga klasik melawan Indonesia, keputusan tersebut tampaknya diambil berdasarkan pertimbangan teknis dan manfaat jangka panjang. Undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar di Malaysia. Timnas Indonesia masuk grup mana? Federasi Sepak Bola Asia, AFC, telah menetapkan lokasi pelaksanaan undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Undian tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Hyatt Place, Kuala Lumpur, Malaysia, bukan di Osaka, Jepang, sebagaimana sebelumnya sempat disebutkan. Lewat pernyataan resminya, AFC menyebut bahwa undian ini merupakan bagian dari rangkaian Road to 26 Playoff. 6 negara akan bersaing di fase ini, yaitu Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, UEA, dan Oman. Indonesia jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Dari ke-6 peserta, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara, ASEAN, yang berhasil lolos ke tahap ini. Namun, tantangan besar menanti karena 5 tim lainnya berasal dari Timur Tengah, kawasan yang dikenal memiliki kekuatan sepak bola yang cukup tangguh. Tak hanya itu, Indonesia juga merupakan satu-satunya tim di luar peringkat 100 besar FIFA yang berhasil melaju ke babak ini. Alhasil, skuad Garuda ditempatkan di pot terakhir bersama Oman. Sementara itu, Arab Saudi dan Qatar yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 akan menempati pot teratas, sedangkan Irak dan UEA akan mengisi pot kedua. Format pertandingan dan jadwal. Babak keempat akan dimainkan dengan sistem round robin, di mana tiap grup terdiri dari 3 tim dan masing-masing tim akan bertanding 2 kali. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. 2 grup akan dibentuk dari 6 negara tersebut, dan hanya juara grup yang akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Runner-up dari masing-masing grup akan bertemu lagi di babak kelima, untuk memperebutkan satu tempat di babak playoff antar konfederasi. Tim yang menang di babak tersebut akan menjadi peserta terakhir yang lolos ke putaran final. Harapan untuk Garuda. Timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert tengah bersiap menghadapi babak keempat ini dengan serius. Mereka sadar bahwa perjuangan akan semakin berat, tetapi juga melihat peluang untuk membuat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Lebih lanjut, pengundian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur menjadi sorotan penting bagi perjalanan Timnas Indonesia. Lokasi undian yang awalnya diprediksi akan digelar di Jepang, akhirnya dikonfirmasi oleh AFC akan dilaksanakan di Hotel Hyatt, Kuala Lumpur. Ini merupakan momen yang sangat menentukan, terutama bagi skuad Garuda yang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di fase ini. Kehadiran Indonesia di babak keempat menunjukkan kemajuan signifikan sepak bola nasional, namun tantangan yang dihadapi jauh dari ringan. Timnas harus bersaing dengan negara-negara kuat dari kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Di antara ke-6 tim tersebut, Indonesia menempati pot terbawah karena peringkat FIFA yang masih di luar 100 besar. Sistem kompetisi yang akan digunakan adalah round robin dengan 2 pertandingan per tim dalam grup kecil berisi 3 negara. Ini membuat peluang lolos sangat sempit, karena hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia. Sementara tim peringkat kedua masih harus melalui fase tambahan, yakni babak kelima dan playoff antar konfederasi, untuk merebut 1 tiket terakhir. Situasi ini menuntut Indonesia untuk tampil sempurna. Dengan status sebagai underdog, ada tekanan besar namun juga peluang untuk mencetak kejutan. Kunci utama terletak pada persiapan matang, strategi yang tepat dari pelatih Patrick Kluivert, serta mental para pemain dalam menghadapi lawan-lawan yang secara statistik lebih unggul. Terlepas dari tekanan dan tantangan, keberhasilan menembus ronde keempat patut diapresiasi. Ini adalah bukti nyata perkembangan sepak bola Indonesia, dan meskipun perjalanan ke Piala Dunia masih panjang, peluang itu kini lebih dekat dari sebelumnya. Keberhasilan Timnas Indonesia menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar keberuntungan, ini adalah buah dari kerja keras, semangat juang, dan tekad yang tak pernah padam. Ini adalah bukti bahwa mimpi bangsa ini untuk kembali bersuara di panggung dunia bukan sekadar angan-angan, tapi sesuatu yang bisa diraih. Sekarang, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat, namun jangan pernah takut pada nama besar. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa semangat juang bisa meruntuhkan raksasa. Kita memang tidak diunggulkan, tapi justru di sanalah letak kekuatan kita. Kita bermain tanpa beban, dengan keberanian, kebersamaan, dan cinta pada merah putih.
Setiap tackle, setiap lari, setiap peluh yang menetes adalah langkah menuju sejarah baru. Ini bukan hanya tentang lolos ke Piala Dunia, ini tentang menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia pantas dihormati. Bahwa dari Asia Tenggara, ada satu negara yang siap memberi kejutan. Untuk para pemain, pelatih, dan seluruh tim, percayalah pada diri kalian sendiri. Kalian tidak membawa beban, kalian membawa harapan. Dan bagi seluruh rakyat Indonesia, terus dukung, terus percaya, karena perjalanan ini bukan milik satu tim saja, tapi milik kita semua. Ayo, Garuda! Terbanglah lebih tinggi. Dunia sedang melihat. Shin Tae-yong tertarik latih timnas Cina, siap hadapi tantangan baru. Mantan pelatih kepala tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan kesiapannya untuk menukangi timnas Cina jika mendapatkan tawaran resmi. Saat ini, posisi pelatih utama di skuad negeri tirai bambu tengah kosong setelah Federasi Sepak Bola Cina, CFA, memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Branko Ivankovic. Keputusan ini diambil menyusul hasil buruk Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka hanya mengoleksi 9 poin dari 10 pertandingan dan mengakhiri fase grup di peringkat kelima. Bersama Bahrain, Cina gagal melangkah lebih jauh karena tidak mampu menembus 4 besar grup C. Di sisi lain, Jepang dan Australia berhasil lolos langsung ke Piala Dunia, sementara Arab Saudi dan Indonesia melanjutkan perjuangan mereka ke babak keempat. Dengan kondisi seperti itu, muncul kabar bahwa CFA tengah melirik Shin Tae-yong sebagai kandidat kuat pelatih baru. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu tidak menampik minatnya. Bahkan, ia menilai kesempatan tersebut sebagai tantangan yang menarik. Kalau benar ada tawaran dari Cina, mengapa saya harus ragu? Saya siap datang, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan media asal Hong Kong, South China Morning Post. Ia menambahkan, melatih timnas Cina adalah posisi yang sangat menarik. Bila saya dipercaya, saya yakin bisa membawa perubahan positif bagi tim ini. Pengalaman panjang Shin dalam menangani berbagai tim, termasuk Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan Indonesia di berbagai level usia, membuatnya percaya diri. Ia juga mengaku telah memahami kesulitan yang dihadapi sepak bola Cina selama ini. Menurutnya, kesalahan utama dari proyek jangka panjang Cina adalah kurangnya pemahaman mendalam terhadap budaya lokal sepak bola. CFA selama bertahun-tahun berusaha membenahi tim dengan merekrut pelatih asing terkenal. Namun, pendekatan itu tidak cukup jika tidak disertai pemahaman terhadap budaya dan karakter masyarakat Cina, ungkap Shin. Pelatih bukan hanya soal strategi di atas lapangan, tapi juga harus tahu bagaimana membangun hubungan dan kepercayaan di dalam sistem yang ada, tambahnya. Saat ini, Shin Tae-yong masih berada di Korea Selatan. Meski tidak melatih klub manapun, ia aktif sebagai General Manager Seongnam FC, klub yang pernah ia bela sebagai pemain dan pelatih. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA. Lebih lanjut, Shin Tae-yong yang menyatakan kesiapannya melatih timnas Cina adalah langkah yang menarik dan penuh keberanian. Setelah perjalanannya bersama timnas Indonesia yang penuh dinamika dan progres signifikan, pernyataan ini menunjukkan bahwa ia masih memiliki ambisi besar di kancah sepak bola internasional. Situasi di Cina memang sedang kurang stabil setelah gagal melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiadaan pelatih utama memberikan peluang bagi sosok seperti Shin Tae-yong yang dikenal punya pendekatan kerja keras dan pemahaman budaya Asia yang kuat. Ia bukan hanya menawarkan pengalaman teknis, tapi juga kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial dan karakter pemain Asia Timur. Pernyataannya soal pentingnya memahami budaya sepak bola Cina menandakan ia telah menganalisis kegagalan tim tersebut secara menyeluruh. Hal ini membedakannya dari pelatih asing lain yang mungkin hanya fokus pada aspek teknis. Sikap terbukanya terhadap tawaran ini juga mencerminkan kepercayaan dirinya, yang bisa menjadi nilai tambah di mata Federasi Sepak Bola Cina. Namun demikian, keputusan semacam ini juga memunculkan spekulasi seputar masa depannya di Indonesia. Meski kontraknya telah usai, banyak publik dan pendukung Garuda yang masih berharap ia bisa melanjutkan pembangunan skuad Merah Putih. Jika benar-benar hijrah ke Cina, maka ini akan menjadi kehilangan besar bagi sepak bola Indonesia. Pada akhirnya, kesediaan Shin Tae-yong melatih timnas Cina mencerminkan ambisinya yang tak padam serta keyakinannya bahwa ia bisa membawa perubahan signifikan di negara lain seperti yang ia lakukan di Indonesia. Setiap akhir adalah awal yang baru. Jika satu pintu tertutup, bukan berarti perjalanan berhenti. Justru mungkin jalan yang lebih besar sedang menantimu di depan. Shin Tae-yong menunjukkan bahwa dalam hidup, kita harus berani melangkah ke tantangan baru, bukan karena tidak menghargai yang lama, tapi karena kita percaya bahwa kemampuan kita bisa memberi dampak yang lebih luas.
Ia tidak menunggu peluang datang. Ia menyatakan kesiapan, mengambil inisiatif, dan menunjukkan nilai dirinya. Begitu pula kamu, jika merasa sudah memberi yang terbaik di satu tempat, jangan takut membuka lembaran baru. Dunia ini luas, dan kemampuanmu tidak dibatasi oleh satu ruang. Tetap rendah hati, pahami medan yang kamu hadapi, dan percaya bahwa kerja keras serta ketulusan tak pernah sia-sia. Kadang meninggalkan zona nyaman adalah satu-satunya cara untuk tumbuh lebih besar. Jadi terus melangkah, terus belajar, dan jangan pernah berhenti percaya pada kekuatan dirimu sendiri. Kevin Dix diprediksi jadi kandidat kapten baru di Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix, bek timnas Indonesia, disebut-sebut berpeluang besar menjadi salah satu pemimpin tim di Borussia Mönchengladbach musim depan. Hal ini diungkapkan oleh media asal Jerman, Bild, yang menilai bahwa mantan pemain FC Copenhagen itu memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Dix, yang akan memulai babak baru dalam karirnya bersama klub Bundesliga tersebut. Ia resmi akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach per 1 Juli 2025, setelah kontraknya bersama FC Copenhagen berakhir. Menariknya, meski belum menjalani laga resmi bersama di Vogtland, julukan Borussia Mönchengladbach, Dix langsung masuk dalam radar kandidat kapten tim. Dengan tinggi badan 1,86 meter serta pengalaman bermain di berbagai kompetisi Eropa, Dix dinilai mampu memimpin dan memberi pengaruh positif di ruang ganti maupun di lapangan. Saat ini, jabatan kapten utama masih dipegang oleh kiper Jonas Omlin. Namun, dalam beberapa laga, tanggung jawab tersebut kerap dialihkan kepada gelandang Julian Weigl. Situasi ini membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil sebagai sosok pemimpin, termasuk Dix. Dalam laporan Bild, disebutkan bahwa Borussia Mönchengladbach akan memiliki beberapa pemain dengan potensi kepemimpinan pada musim Bundesliga 2025-2026. Nama-nama seperti Rocco Reitz, Tim Kleindienst, Moritz Nicolas, dan Kevin Dix masuk dalam daftar tersebut. Tak sembarangan, Kevin Dix pernah mengenakan ban kapten saat masih membela FC Copenhagen. Salah satu momen yang diingat adalah ketika ia memimpin timnya menghadapi Chelsea di babak 16 besar Liga Konferensi Eropa pada Maret 2025, meski laga tersebut berakhir dengan kekalahan 1-2. Setelah pulih dari cedera yang sempat ia alami usai membela timnas Indonesia, Kevin Dix dijadwalkan akan langsung bergabung dalam sesi pramusim Borussia Mönchengladbach. Kehadirannya diharapkan bisa memberi warna baru bagi lini belakang tim dan sekaligus memperkuat struktur kepemimpinan skuad. Dengan segala pengalaman dan kematangan yang dimiliki, bukan tidak mungkin Kevin Dix akan menjadi salah satu sosok penting di ruang ganti Mönchengladbach pada musim yang akan datang. Lebih lanjut, situasi ini cukup menarik dan bisa dibilang jadi pencapaian besar, baik bagi Kevin Dix secara pribadi maupun bagi sepak bola Indonesia. Meski belum bermain 1 menit pun untuk Borussia Mönchengladbach, Kevin sudah mendapat sorotan dari media Jerman sebagai calon kapten. Ini menunjukkan bahwa karakter kepemimpinan yang dimilikinya benar-benar menonjol, bahkan di level klub besar Eropa. Kepindahannya ke Bundesliga juga mempertegas posisi Kevin sebagai salah satu pemain Indonesia yang kini berkiprah di kompetisi elit. Fakta bahwa ia sudah dipercaya memimpin tim di masa lalu, termasuk saat melawan klub besar seperti Chelsea, memberikan dasar kuat bagi prediksi ini. Meski saat ini ban kapten masih dipegang oleh Jonas Omlin, dan Julian Weigl juga sering dipercaya memimpin tim, masuknya Kevin ke dalam daftar calon pemimpin tim membuktikan bahwa kehadirannya tidak dianggap sebagai pemain pelengkap. Ia datang dengan reputasi, pengalaman, dan kapasitas yang bisa langsung memberi pengaruh. Jika Kevin benar-benar ditunjuk sebagai kapten atau wakil kapten, ini bisa jadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Akan sangat jarang, bahkan belum pernah, ada pemain Indonesia yang dipercaya memimpin tim Bundesliga. Ini akan menjadi bukti nyata bahwa pemain keturunan dari Indonesia bisa bersaing secara serius di level tertinggi Eropa. Namun tentu saja, tantangannya tidak ringan. Kevin masih harus membuktikan diri di lapangan, menyatu dengan sistem permainan tim, dan menunjukkan mentalitas tinggi di setiap laga. Tapi melihat bagaimana media dan pihak klub sudah memberi sinyal positif, peluang untuk itu sangat terbuka. Situasi Kevin Dix adalah bukti nyata bahwa kerja keras, ketekunan, dan keberanian mengambil tantangan tidak akan pernah sia-sia. Dari pemain yang membela timnas Indonesia, kini ia berdiri di ambang kesempatan besar menjadi pemimpin di salah satu klub top Bundesliga. Ini bukan hal yang instan, semua dibangun dari perjalanan panjang, jatuh bangun, dan pembuktian diri di setiap pertandingan. Kalau Kevin bisa, kamu juga bisa. Apapun bidangmu, asal kamu konsisten, mau belajar, dan tidak takut keluar dari zona nyaman, peluang besar akan datang. Tidak harus langsung jadi yang terbaik, tapi jadi pribadi yang tahan uji,
yang terus melangkah meski pelan, itu sudah setengah jalan menuju keberhasilan. Kadang pengakuan datang bukan karena kamu bicara paling keras, tapi karena kamu menunjukkan kualitas lewat sikap, dedikasi, dan hasil nyata. Seperti Kevin, tidak banyak bicara, tapi semua melihat kepemimpinannya. Teruslah percaya pada proses. Mungkin hari ini kamu belum diperhitungkan, tapi esok bisa saja dunia melihatmu sebagai sosok yang pantas memimpin. Jangan berhenti. Karena langkah kecil hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Timnas Malaysia tunjukkan performa menakutkan, siap mengikuti jejak Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Tim nasional Malaysia saat ini tampil sangat solid dan menjanjikan, bahkan berpeluang besar menyusul keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke ajang Piala Asia 2027. Transformasi besar-besaran dilakukan oleh skuad Harimau Malaya, terutama dengan bergabungnya sejumlah pemain naturalisasi yang memperkuat lini pertahanan dan serangan mereka. Keberadaan nama-nama seperti John Irazabal, bek asal Spanyol, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, dan Imanol Machuca, ketiganya berasal dari Argentina, serta Joao Figueiredo, Brasil, memberi warna baru pada permainan tim. Beberapa pemain naturalisasi lama seperti Dion Scholes, Paulo Josue, dan Gabriel Palermo juga tetap menjadi bagian penting dari tim. Efektivitas para pemain ini langsung terlihat dalam pertandingan melawan Vietnam pada 10 Juni 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, di mana Malaysia menang telak 4-0. Dalam laga tersebut, 2 gol dicetak oleh pemain anyar Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado, sementara 2 gol lainnya disumbangkan oleh pemain berpengalaman Chor Bin Ong dan Dion Scholes. Kemenangan ini membuat Malaysia memuncaki klasemen sementara Grup F dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 dengan 6 poin, unggul 3 angka dari Vietnam di posisi kedua. Jika mampu mempertahankan posisi teratas hingga akhir babak kualifikasi, Malaysia akan mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Namun, masih ada 4 pertandingan yang harus dijalani, termasuk laga tandang melawan Vietnam, yang diprediksi jadi ujian terberat. Di luar itu, Malaysia juga dijadwalkan menghadapi Laos dan Nepal. Secara teori, kedua negara ini tidak terlalu menyulitkan, mengingat performa dan materi pemain Malaysia saat ini. Sejauh ini, sudah ada 18 negara yang memastikan diri lolos ke Piala Asia 2027. Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang sudah memastikan tempat lebih dulu. Kini, peluang Malaysia untuk bergabung sebagai negara Asia Tenggara kedua di turnamen bergengsi ini terbuka lebar. Daftar negara yang sudah lolos ke Piala Asia 2027: Arab Saudi, Australia, Irak, Iran, Uzbekistan, Qatar, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea Selatan, Oman, Palestina, Bahrain, Yordania, Cina, Indonesia, Korea Utara, Kuwait, Kirgistan. Kini menarik untuk ditunggu, apakah Malaysia mampu menjaga konsistensinya dan benar-benar menemani Indonesia di panggung Piala Asia 2027? Lebih lanjut, Malaysia kini menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa sepak bolanya, terutama setelah menambah kekuatan lewat para pemain naturalisasi. Kemenangan telak 4-0 atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027 menjadi bukti bahwa tim berjuluk Harimau Malaya ini sedang berada dalam momentum positif. Mereka tidak hanya menang, tapi juga mendominasi lawan yang selama ini dikenal tangguh di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran pemain naturalisasi seperti John Irazabal, Rodrigo Holgado, dan Joao Figueiredo jelas memberi warna baru pada gaya bermain Malaysia. Kombinasi mereka dengan pemain lokal seperti Chor Bin Ong dan Dion Scholes membuat tim ini tampak lebih seimbang, solid, dan berbahaya di semua lini. Jika tren positif ini terus berlanjut, peluang Malaysia menyusul Indonesia ke Piala Asia 2027 sangat terbuka lebar. Namun demikian, tantangan sebenarnya justru ada di konsistensi. Mereka masih harus menjalani laga penting, termasuk melawan Vietnam di kandang lawan, serta menghadapi tim yang secara peringkat lebih lemah seperti Laos dan Nepal. Di atas kertas, Malaysia unggul, tapi sepak bola selalu penuh kejutan. Fokus dan mental bertanding akan jadi penentu utama. Di sisi lain, keberhasilan Indonesia lebih dulu lolos ke Piala Asia 2027 menjadi bukti bahwa transformasi lewat pemain diaspora juga membuahkan hasil. Kini, persaingan antar negara di Asia Tenggara memasuki babak baru, di mana kualitas skuad makin meningkat dan level permainan makin mendekati standar Asia. Situasi ini menarik,
karena memperlihatkan bahwa ASEAN tidak lagi bisa dipandang sebelah mata dalam persaingan sepak bola Asia. Jika Malaysia berhasil lolos, maka kawasan ini akan punya dua wakil yang bisa bersaing di level lebih tinggi, sebuah pencapaian penting untuk citra sepak bola regional. Perjalanan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 menunjukkan bahwa tak ada yang mustahil jika ada tekad, kerja keras, dan strategi yang tepat. Kemenangan atas Vietnam bukan sekadar hasil, tapi simbol kebangkitan dan potensi besar yang sedang dibangun. Para pemain, baik lokal maupun naturalisasi, telah menunjukkan semangat juang dan rasa bangga membela negara. Ini adalah momen penting, bukan hanya untuk lolos ke Piala Asia, tapi juga untuk membuktikan bahwa Malaysia mampu berdiri sejajar dengan kekuatan besar Asia. Kepada para pemain dan seluruh pendukung, tetap fokus, jangan lengah, dan percaya bahwa impian besar hanya sejengkal lagi. Laga selanjutnya bukan penghalang, melainkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Harimau Malaya benar-benar telah bangkit. Teruslah melangkah dengan kepala tegak. Karena sejarah tidak ditulis oleh mereka yang ragu, tapi oleh mereka yang berani melangkah dan tidak menyerah. Marcelino dan Romeni bersiap pulang kampung bersama Oxford United. Langit Inggris mungkin masih mendung saat Oxford United mengumumkan rencana mereka untuk terbang ke Indonesia. Tapi di balik awan kelabu itu, dua nama bersinar terang di hati para penggemar sepak bola tanah air, Marcelino Ferdinand dan Ulla Romeni. Ya, dua pemain berdarah Indonesia itu dipastikan akan kembali ke negeri asalnya, bukan sebagai lawan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari klub Inggris yang akan tampil di Piala Presiden 2025. Tanggal 2 Juli 2025 akan menjadi momen istimewa. Oxford United, klub yang bermarkas di Kasam Stadium, akan terbang jauh dari Inggris ke Indonesia untuk mengikuti turnamen pramusim paling prestisius di negeri ini. Kepastian ini diumumkan langsung melalui laman resmi klub, disambut antusias oleh publik sepak bola nasional. Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Oxford United akan berangkat ke Indonesia bulan depan untuk berpartisipasi dalam turnamen Piala Presiden tahunan, tulis mereka dalam pernyataan resmi, Rabu malam, 18 Juni 2025. Tapi bukan hanya keikutsertaan mereka yang jadi kabar gembira. Klub ini juga memastikan bahwa Marcelino Ferdinand dan Ulla Romeni akan menjadi bagian dari skuad yang dibawa ke tanah kelahiran Marcelino. Dalam pernyataan resminya, Oxford menyebut turnamen ini sebagai sebuah kesempatan unik, bukan hanya bagi klub, tapi juga bagi para pemain, terutama bagi dua sosok yang akan tampil di hadapan publik Indonesia. Dengan adanya pemain internasional Indonesia Marcelino Ferdinand dan Ulla Romeni dalam skuad, tur ini menjanjikan kesempatan unik bagi klub dan langkah penting dalam membangun menuju musim kejuaraan 2025 hingga 2026, lanjut pernyataan mereka. Piala Presiden 2025 sendiri akan digelar pada 6 hingga 13 Juli. Dua stadion besar akan menjadi saksi pertempuran para bintang, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. SUGBK akan menjadi tempat laga pembuka dan seremoni megah pembukaan, sebelum aksi bergulir penuh di Bandung. Turnamen ini mempertemukan 6 tim, terbagi dalam 2 grup. Grup A dihuni oleh Oxford United, Arema FC, dan Liga Indonesia All Stars. Sementara grup B mempertemukan Port FC dari Thailand, Persib Bandung, dan Dewa United. Pertandingan pertama dijadwalkan pada 6 Juli pukul 15.30 WIB antara Persib Bandung dan Port FC di Bandung. Di malam harinya, laga pembuka antara Oxford United dan Liga Indonesia All Stars akan digelar di bawah sorotan lampu megah SUGBK, laga yang ditunggu-tunggu, terutama oleh para pendukung yang ingin menyaksikan Marcelino dan Romeni membela tim luar negeri melawan para bintang lokal. Kembalinya Marcelino ke tanah air bukan sekadar reuni, tapi juga pembuktian. Ia, bersama Romeni, akan membawa warna baru dalam turnamen ini, mempertemukan gairah lokal dengan ambisi internasional. Bagi Oxford United, ini adalah tur penting menuju musim baru. Bagi Indonesia, ini adalah cerita tentang dua anak bangsa yang kembali sebagai bintang. Lebih lanjut, situasi ini adalah angin segar bagi dunia sepak bola Indonesia. Kehadiran Oxford United dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2025 bukan hanya menambah daya tarik kompetisi, tetapi juga memperlihatkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai tujuan potensial bagi klub luar negeri untuk melakukan tur pramusim. Ini menunjukkan peningkatan reputasi dan daya saing sepak bola nasional. Yang membuat kabar ini semakin istimewa adalah kehadiran dua pemain keturunan Indonesia dalam skuad Oxford United, Marcelino Ferdinand dan Ulla Romeni. Marcelino, yang sudah lama menjadi salah satu talenta paling bersinar di timnas Indonesia, kini kembali ke tanah air sebagai bagian dari klub luar negeri. Sementara itu, Ulla Romeni,
yang belakangan makin erat dikaitkan dengan sepak bola Indonesia, memberi warna tersendiri pada partisipasi tim asal Inggris ini. Partisipasi mereka bisa jadi momen emosional dan simbolis, semacam pulang kampung dalam konteks profesional. Ini tidak hanya akan menjadi daya tarik bagi penonton, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lokal bahwa mereka pun bisa berkiprah di luar negeri dan kembali dengan kepala tegak. Turnamen ini juga dapat menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan tim-tim Indonesia menghadapi lawan internasional.